Teori absolute advantage atau yang sering disebut dengan teori keunggulan mutlak muncul sebagai wujud protes dari teori merkantilisme. Adam Smith selaku pencetus teori keunggulan mutlak beranggapan bahwa kemakmuran dari sebuah negara tidak bisa ditentukan dari banyaknya logam mulia yang dimiliki. Teori keunggulan mutlak ini pertama kali dikemukakan oleh Adam Smith secara lengkap pada tahun 1776 melalui salah satu karyanya yang memiliki judul An Inquiry into the Nature and Causes and the Wealth of Nations. Pada buku itu, Adam Smith berpendapat bahwa sumber tunggal pendapatan adalah produksi hasil tenaga kerja, sumber daya ekonomi. Menurut Adam Smith, teori keunggulan absolut atau mutlak adalah kemampuan suatu negara untuk menghasilkan suatu barang dan jasa dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit dibanding kemampuan negara-negara lain. Teori keunggulan mutlak sendiri berpusat pada 3 konsep. Yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja memiliki kaitan dengan berapa jumlah waktu bekerja pada suatu kegiatan produksi. Dengan adanya proses pembagian kerja yang dilakukan, maka sebuah negara dapat memproduksi sebuah barang dengan biaya yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan negara lain yang membuat negara tersebut mendapatkan keunggulan mutlak. Lalu ada spesialisasi jenis barang. Jenis barang yang ada pada proses produksi juga dapat membuat keuntungan bertambah dari produksi yang ada di dalam negeri. Memaksimalkan sumber daya yang dimiliki sebuah negara, keuntungan dapat terjadi jika suatu negara lebih unggul pada satu macam produksi yang mereka hasilkan. Dengan begitu, biaya produksi yang ada akan lebih terjangkau jika dibandingkan dengan biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh negara lain. Keunggulan mutlak ini juga bisa didapatkan sebuah negara jika dapat menukarkan produknya dengan negara lain yang jika diproduksi oleh negara tersebut hanya dapat memberikan laba sedikit dan memerlukan biaya produksi yang lebih mahal. Keunggulan mutlak adalah keunggulan yang dimiliki suatu negara karena negara tersebut memiliki spesialisasi terhadap barang dan jasa. Dalam studi kasus, Indonesia mampu menghasilkan batik sedangkan Jepang mampu menghasilkan mobil. Kesimpulannya adalah teori keunggulan mutlak hanya menekankan pada perdagangan bilateral antar negara yang mempunyai kelebihan satu sama lain untuk saling melengkapi, dan juga lebih berfokus pada perdagangan bebas dan mengabaikan proteksionis yang diterapkan oleh banyak negara.